Halo guys, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang Antenatal Care atau ANC. Antenatal Care atau ANC. Antenatal Care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Tujuan ANC. Tujuan Antenatal Care antara lain meliputi: yang pertama, untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Yang kedua, menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Dan yang ketiga, mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Waktu kunjungan ANC menurut Saifuddin pada tahun 2002. Kunjungan pertama dilakukan pada trimester 1 sebanyak 1 kali kunjungan. Kunjungan kedua dilakukan pada trimester 2 sebanyak 1 kali kunjungan. Kunjungan ketiga dilakukan pada trimester 3 sebanyak 2 kali kunjungan. Pada trimester 1 dilakukan sebanyak 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 11 sampai dengan 13 minggu. Dalam kunjungan ini, ibu hamil akan dilakukan tes darah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan janin. Pada trimester 2 dilakukan sebanyak 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 20 minggu. Dan pada trimester ini, ibu diberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta. Dan kesehatan ibu hamil pula akan diperiksa secara menyeluruh. Pada trimester 3, ibu hamil dianjurkan untuk lebih sering memeriksakan kehamilannya. Berikut ini adalah jadwal pemeriksaan pada trimester 3. 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 28 minggu. 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 32 minggu. 1 kali kunjungan pada usia kehamilan 36 minggu. Dan ibu hamil harus melakukan kunjungan sebanyak 1 minggu sekali sejak usia kandungan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba. Cara bidan melakukan ANC di saat pandemi COVID-19. 1. Wanita hamil yang termasuk pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 harus segera dirawat di rumah sakit berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Pasien dengan COVID-19 diketahui atau diduga harus dirawat di ruang isolasi khusus di rumah sakit. 2. Investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis tetap dilakukan. 3. Antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan maternal. Perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14 hari setelah periode penyakit akut berakhir. 4. Konseling perjalanan untuk ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negara dengan mengikuti anjuran perjalanan yang dikeluarkan pemerintah. 10 langkah pemeriksaan kehamilan. 1. Timbang dan ukur berat badan ibu untuk monitoring pertumbuhan dan perkembangan janin. 2. Mengukur tekanan darah untuk mencegah terjadinya preeklamsia dan eklamsia. 3. Mengukur status gizi ibu atau sering disebut dengan pengukuran lingkar lengan atas yang bertujuan untuk mengetahui status gizi ibu hamil agar tidak terjadi berat badan lahir rendah. 4. Mengukur tinggi fundus uteri untuk mengetahui usia kandungan. 5. Tentukan presentasi janin dan detak jantung janin untuk mengetahui adanya status kehidupan janin dan untuk mengetahui letak posisi janin dalam kandungan. 6. Screening status tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT yang bertujuan untuk memberikan daya imunitas supaya dapat memerangi tetanus pada saat persalinan. Vaksin TT dilakukan sebanyak 5 kali dengan waktu yang berbeda-beda. Suntik TT yang pertama dilakukan pada saat kunjungan pertama sedini mungkin pada saat kehamilan. Suntik TT yang kedua dilakukan setelah 4 minggu penyuntikan TT pertama. Suntik TT yang ketiga
dilakukan setelah 6 bulan suntik TT yang kedua. Suntik TT yang keempat dilakukan setelah 1 tahun suntik TT yang ketiga. Dan suntik TT yang kelima dilakukan setelah 1 tahun penyuntikan suntik TT yang keempat. 7. Pemberian tablet zat besi atau tablet FE dengan 90 tablet selama kehamilan untuk membantu dalam pembentukan darah dan agar tidak terjadi anemia. 8. Tes laboratorium meliputi HB dan urin atau bisa juga dengan tes lab lainnya untuk mengetahui ada tidaknya penyakit saat kehamilan. 9. Tata laksana kasus. Apabila ada masalah kesehatan saat hamil, bidan akan memberikan tata laksana dan akan memberikan pengobatan pada ibu. 10. Temu wicara atau konseling untuk merencanakan persalinan dan pencegahan komplikasi serta KB pasca persalinan.